Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha, dan kita masih melanjutkan Odoo technical tutorial. Kita masih di tahap Odoo fill ya, Odoo fill atribut. Kita masih bagaimana mendeklarasikan fill di Odoo, terus tipe fillnya apa aja, atribut fillnya apa aja. Walaupun untuk atribut ini memang belum semuanya kita bahas, jadi baru sebagian yang kita bahas. Dan video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, pembahasan tentang tipe-tipe fill dan atribut fillnya. Jadi mungkin ini video terakhir tentang fill untuk basicnya ya, untuk basic fillnya. Jadi di next video kita akan langsung ke security part 1, itu access right, dan setelah itu kita akan langsung ke view. Jadi buat teman-teman nih yang ikutin tutorial ini, mohon bersabar. Jadi belum sampai ke UI, belum sampai ke CRUD. Jadi bang, CRUD-nya kayak gimana gitu kan, kita masih di codingan Python aja, terus cek-cek di database aja gitu kan, belum nyampe nih ke UI-nya kayak gimana. Jadi mohon bersabar, kita pelan-pelan aja. Nanti kita akan masuk ke security, access right, dan views gitu kan. Nah itu baru setelah itu kita akan mengenal CRUD di Odoo gitu kan. Bagaimana sih CRUD di Odoo gitu kan, create, read, update, delete di Odoo tuh kayak gimana gitu. Oke, kita akan lanjutkan dulu untuk pembahasan tentang fill ya. Jadi di sini saya udah mendefine beberapa fill ya, lumayan beberapa fill, ada ya lumayan banyak. Oke, dari awal ya. Dari awal ini tipe fillnya masih many-to-one ya, currency ID. Saya menambahkan many-to-one seperti biasa ya, butuh model name dan string. String sebenarnya nggak didefinisiin ya, nanti ngambil ke nama fillnya gitu kan. Oke, selanjutnya ada monetary atau monetary lah ya. Di sini saya buatkan compute. Jadi nanti fill ini akan diisi otomatis oleh fill lain. Jadi compute itu apa ya, konsepnya seperti apa ya, seperti diisi, bukan seperti diisi. Compute ini itu diisi oleh fill yang lain. Jadi di trigger oleh fill lain ketika contoh ini price total nih. Di sini saya buatkan nama compute-nya adalah compute total. Ini nama method ya. Compute itu pasti isinya nama method dengan string. Nah nanti mau di atas ini ataupun di sini kita deklarasikan nama atau function dari compute totalnya. Di sini ada depend ya. Oke, di sini nggak terlalu banyak membahas, jadi nanti akan ada sesi sendiri seiring berjalannya waktu. Saya akan mengisi fill price total ini berdasarkan trigger dari fill total. Fill total ini ada yang di atas ya, di video sebelumnya kita udah buat yang ini. Jadi nanti ketika fill ini diisi, fill price total ini akan terisi juga gitu berdasarkan dari fill total gitu kan. Nah itu isinya nanti bebas, kita bisa komputasi gitu kan, kita bisa isi plug dari total ini, atau kita ngambil dari fill lain itu bisa. Tapi intinya depend di sini adalah trigger, yang mana ketika fill ini dilakukan perubahan, nanti fill price total ini juga akan berubah seperti itu. Oke, untuk compute di sini saya tambah store true, stringnya price total juga. Nah untuk monetary ini ada khusus ya, monetary ini itu butuh currency fill. Kenapa? Karena memang monetary ini adalah float yang di embed dengan simbol currency gitu. Jadi nanti di UI nanti kita akan lihat ya, setelah nyampe UI akan lihat bedanya float dengan fill monetary. Jadi sama-sama float sebenarnya ya untuk di database gitu kan, separatornya pun sama gitu kan, cuman yang membedakan adalah dia sudah embed dengan currency simbol gitu kan. Itu secara UI aja sebenarnya. Oke, selanjutnya untuk currency fill-nya kita harus buatkan dulu nih currency fill-nya. Untuk currency fill-nya kita harus buatkan dulu. Di sini kan di atas saya buat currency fill. Nah, currency fill ini diisi oleh fill yang many-to-one ke rest currency ya. Seperti itu.
Selanjutnya ada field attachment. Di sini saya isi binary. Oke, di bawahnya ada image. Sebenarnya image dan binary ini adalah mirip, hampir sama ya. Bedanya kalau binary ini lebih ke umum gitu kan, dia kayak PDF, Excel gitu kan, terus zip juga bisa dimasukin gitu kan. Untuk image itu ya dikhususkan untuk yang berbentuk apa ya, yang berextension image kayak PNG, JPEG gitu, kayak gitu kan, atau GIF gitu kan. Dan untuk image di sini ada tambahan parameter ya, atau atribut, yaitu max height dan max width ya. Di sini max width kita definisikan 1024. Nah, kalau kita tidak mendefinisikan ini, artinya kalau kita hapus nih kayak gini, itu otomatis no limit lah ya, unlimited size-nya. Jadi kalau teman-teman upload yang 4K image itu kan 3000-an pixel ya. Ya, max width yang tadi ini satuannya pixel. Jadi kalau tidak didefinisikan, artinya file sebesar apapun bisa diupload. Tapi kalau untuk didefinisikan seperti ini, nanti akan ada warning harusnya ya. Ini kelihatannya nanti ketika kita sudah sampai di UI. Selanjutnya ada node. Ini HTML ya. Nah, ini HTML juga sebenarnya mirip dengan teks yang ada di sini ya. Itu mirip. Bedanya adalah kalau HTML nanti dia bisa diformat seperti HTML editor lah ya, kayak di Google Docs kayak gitu. Jadi ada bold, terus ada paragraf kayak gitu, karena size-nya digedein. Nah, itu HTML. Kalau teks kan nggak bisa ya. Oke, selanjutnya ada date. Sini nama filenya saya ngasal aja nama filenya ya. Jadi saya bikin file namanya date only, itu tipe filenya adalah date. Di bawahnya ada date time. Bedanya apa? Kalau date itu ya hanya tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau date time dia lengkap sampai ke detiknya gitu kan. Dan untuk date time di sini date di sini saya isi defaultnya adalah today. Ini ngambil dari mana? Ini ngambil dari field date juga sebenarnya. Tapi di dalam field ini, di dalam kelas date ini ada function namanya today, atau teman-teman juga bisa ngambil today ini tuh dari library datetime ya, diimport di atasnya itu bisa juga. Jadi sama sih sebenarnya. Untuk datetime itu saya isi now gitu kan. Bedanya kan kalau today ya, yaitu dia cuman sampai tanggal terakhir gitu kan. Nah, kalau now itu kan sampai second gitu, atau sampai detik. Oke, di sini saya buat dua field untuk datetime, jadi ada start date, ada end date gitu kan, tipenya sama datetime. Selanjutnya ada field selection. Nah, field selection ini sebenarnya mirip dengan many-to-one. Bedanya apa? Many-to-one itu ada relasinya, table lain. Tapi kalau selection dia fix, dia nggak ada relasinya. Walaupun sebenarnya untuk selection bisa dinamik juga, atau dinamis, bisa dinamis. Nanti untuk selectionnya ini ngambil dari mana gitu kan, itu bisa dibuatkan function nanti. Itu mungkin yang lebih, yang ya tingkatannya udah intermediate atau advance gitu kan. Secara basic untuk selection itu atributnya ada selection, isinya adalah array of tuple. Jadi ada array, di dalamnya ada tuple gitu kan. Yang pertama ada key-nya, yang ini adalah description-nya. Oke, di sini saya bikin 4, ada draft, ready, dan cancel. Untuk description-nya saya samain aja, hanya di depannya capitalize ya. Terus stringnya ya biasa, bebas kita mau ngasih string apa gitu kan. Defaultnya, nilai defaultnya berarti ketika record dari table ini dibuat gitu kan, record dari table Odoo tutorial dibuat nanti adalah draft gitu kan. Kalau teman-teman buat done ya otomatis nanti untuk nilai default dari state ini atau status ini adalah done gitu kan. Di sini saya tambahkan required true. Oke, selanjutnya ada reference. Reference ini adalah mirip juga dengan many-to-one. Bedanya adalah kalau kita arahkan ke sini, jadi dia tuh kayak
pseudo relasional, tapi dia tidak melakukan storing foreign key di database. Jadi dia tuh tipenya tuh ya varchar lah, atau karakter, yang mana isinya adalah res model, res ID. Maksudnya adalah res model ini adalah relation table-nya. Dia contohnya misal relasi ke res.partner, berarti nanti res underscore partner slash koma res ID. Res ID ini adalah integer sebenarnya, tapi dibungkus dengan string kan ya. Jadi di database-nya nanti nama model, koma res ID. Res ID itu ID dari relasi tabelnya gitu. Mungkin masih bingung ngebayanginnya, tapi nanti akan kelihatan setelah kita mencoba di UI untuk field tersebut gitu kan. Oke, selanjutnya, nah ini juga masih sama nih. Jadi kayak selection, reference, dan many to one reference. Mungkin kalau untuk yang field ini dua, reference dan many to one reference, itu lebih mirip ke many to one. Seperti halnya selection juga mirip dengan many to one. Jadi bedanya itu ya. Nah, untuk many to one reference, dia itu sebenarnya kalau kita baca di sini ya, dia sama pseudo relational field, dan dia tidak ada foreign key di database. Jadi artinya dia tidak di join gitu kan di database. Dia hanya menyimpan ID dari relasi tabel tanpa di join dalam bentuk integer gitu. Jadi kalau relasi tabelnya dihapus itu nggak masalah, dia tetap akan menyimpan ID tersebut. Tapi nanti ketika dilakukan read data, kemungkinan dia tidak akan menemukan data reference-nya gitu kan. Seperti itu. Dan untuk res ID di sini membutuhkan model field. Model field-nya ini adalah kita buatkan field satu lagi, model name, yang mana isinya adalah string. Nah, model name ini dari mana isinya? Isinya adalah contohnya ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi nanti di UI kita akan isikan field ini, field model name ini adalah seperti ini ya. Kita komen. Jadi di UI nanti isinya seperti ini ya, string odoo.tutorial. Seperti itu. Mungkin memang field ini agak agak susah dibayangin ya, tapi nanti akan kelihatan di UI sih. Di UI nanti kita akan bahas juga, walaupun memang untuk field reference dan many to one reference ini jarang digunakan gitu kan. Jadi ketika customize pun saya sendiri juga jarang menggunakan untuk kedua field ini ya. Tapi nanti kita akan bahas juga di UI gimana sih tampilannya di UI gitu kan. Oke, jadi seperti itu ya untuk field yang lainnya, tipe field yang lain. Sejauh ini sih fieldnya seperti ini ya. Kita udah bahas mulai dari karakter, integer, text, many to one, float, terus juga tadi ada monetary, float yang di embed dengan currency gitu kan. Terus juga ada binary, image, HTML, date gitu kan, terus selection, sampai many to one reference. Terus juga kita sedikit membahas tentang depend ya. Jadi mungkin sedikit ya tentang depend, tentang compute ya, tentang compute ini. Tentang compute kita perkecil dulu. Oke, tentang compute. Jadi compute ini seperti yang di awal tadi saya jelaskan, saya punya field nih, price total. Price total ini saya pengen auto compute atau auto terisi dari trigger-trigger lain gitu kan. Mungkin rumus lah ya, rumus dari mana gitu kan. Kalau di Excel kan ada kolom, misal kolom C, rumusnya adalah kolom A dikali kolom B. Nah seperti itu. Jadi price total compute itu seperti itu gitu kan. Nah kalau di sini di Odoo ya harus ada dependnya. Kalau di store ya, kalau compute store itu harus ada dependnya, harus ada dependnya kemana. Tapi kalau misalnya store-nya dibikin false tanpa depend pun, nanti file-nya akan di-compute ketika file-nya itu dipanggil atau ditampilkan di UI. Seperti itu. Mungkin memang belum kebayang ya kalau secara teori di backend gitu kan. Tapi nanti di UI itu akan kelihatan secara jelas
bedanya compute, terus bedanya dengan fill yang biasa gitu kan. Oke. Setelah kita buat fillnya, kita akan cek di database seperti biasa ya. Kalau kita melakukan penambahan untuk Python ya, untuk penambahan Python kita akan restart dulu Odoo-nya. Tadi saya udah nyalain Odoo-nya. Oke, kita masuk ya. Seperti biasa kita masuk ke menu apps di Odoo. Oke, masih loading ya. Kita lakukan upgrade. Harusnya nggak lama ya. Oke, sukses ya, nggak ada error. Kalau kita lihat di sini juga nggak ada error ya. Ini ada warning aja, katanya kurang license di manifest. Oke lah, nanti ya kita buatkan ya. Selanjutnya kita cek di database ya, karena belum ada di UI. Oke, kita refresh. Oke, mana ya? Odoo MNO. Kita close dulu. Oke, Odoo tutorial ya. Kolom. Oke, di sini sudah bertambah banyak ya. Ada, coba lihat ya. Ada currency, ada REST ID yang kita buat juga. Ada REST ID yang kita buat. Ada stat juga, ini stat ya. Dia varchar ya. Jadi stat ini untuk stat di store di database-nya itu varchar. Tapi untuk selection ini dia ada table lain, namanya IR model selection ya. Jadi dia disimpan di table lain gitu untuk data tuple-nya ini. Tapi di table self-nya di Odoo tutorial ini disimpan dalam bentuk varchar, dalam bentuk string ya. Model name string, reference. Nah, reference ini juga string ya, varchar dia. Kita perbesar ya. Oke, untuk node di sini kan HTML ya. HTML di database itu disimpan dalam bentuk teks, tapi nanti dia ada tagging, ada tag HTML-nya lengkap gitu kan. Untuk start date dan end date di sini timestamp ya, untuk date time. Terus untuk date only di sini tipe filenya date, seperti itu ya. Terus apalagi ya, attachment ya. Oke, untuk image dan attachment, jadi ada yang ketinggalan ya. Jadi untuk tipe fill binary dan image itu secara default dia attachmentnya itu adalah true. Kalau kita lihat di sini dilihatin ya, nggak dilihatin ya. Oke, di sini nggak dilihatin, tapi di secara deskripsinya itu dia untuk yang binary. Jadi image ini sebenarnya adalah instant baru dari binary gitu kan. Jadi sama-sama binary lah. Nah, secara default itu attachmentnya true. Kalau attachmentnya true di database table yang Odoo tutorial ini tuh nggak ada, karena dia di store di ada table lain lagi nih. Ada table lain namanya ir.attachment. Nanti kita akan lihat kalau udah nyampe UI ya. Itu di store di situ gitu kan. Ada informasinya lah. Jadi ketika kita read data untuk record Odoo tutorial, dia akan merefer ke table ir.attachment. Nah, kalau attachmentnya dibikin false, dia tidak akan dimasukkan ke dalam ir.attachment. Ketika di database di sini akan ada nama filenya attachment ya. Nah, untuk image di sini nggak ada ya, karena secara default dia attachmentnya true. Oke, di sini nggak kelihatan ya, icon image nggak ada. Di sini yang ada hanya attachment tipenya apa ini, byte ya. Jadi tipenya byte di dalam table Odoo tutorial. Seperti itu ya teman-teman. Oke, filenya ini udah banyak kita buat, nanti kita tinggal buatkan di UI. Karena selanjutnya itu untuk akses right sih mungkin nggak terlalu banyak, jadi videonya sebentar. Nanti UI juga itu yang lumayan banyak ya untuk part videonya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya untuk pembahasan lanjutan dari Odoo fill. Jadi kita berkenalan dengan beberapa fill yang lain, mendeklarasikannya bagaimana, terus atributnya apa aja gitu kan. Nanti di video-video selanjutnya ketika kita melakukan CRUD
dan penambahan fill, kita akan lebih banyak mengenal atribut-atribut fill gitu kan. Jadi semoga video ini membantu teman-teman untuk belajar Odoo gitu kan, terutama yang baru belajar, dan ya semoga bermanfaat gitu kan. Mungkin itu aja ya dari saya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.